Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah, luar biasa kembali lagi di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini adalah hari Natal. Merry Christmas untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Tema Natal kita hari ini adalah Let Your Light Shine. Hendaklah terangmu bercahaya, diambil dari Matius 5 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Dan hari ini juga firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pastor Joshua Winarta. Beliau adalah gembala dari Sitri Taman Anggrek Residen dan juga beliau adalah Overseas Sitri Indonesia. Pastikan Bapak Ibu Saudara semua siapkan catatkan, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara, siapkan lilin di sekitar Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah firman Tuhan kita akan menyalakan lilin. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan bersama-sama. Syukur hari ini merayakan Natal. Mari bersukacita memuji Tuhan, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Mari bersukacita.
bersukacita memuji Tuhan. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang penebus juru selamat dunia. Mari memuji Tuhan. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semua. Amin. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Sang penebus juru selamat dunia. Thank you Jesus. Engkau penebus kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami megahkan Engkau Raja kami yang berkuasa, yang ajaib. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung,
seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas akan memuji-Mu, Tuhan Yesus. Tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyanyikan, bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi-Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, ajaib Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti ada padamu, Tuhan. Kami bersyukur, Pada Yesus. kami bersyukur, bernyanyi bagi-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Di hidupku kau berbuat yang ajaib dalam hidup kami. Perbuatanmu luar biasa, karyamu ajaib. Terima kasih Tuhan. Yang lemah kau berikan kekuatan, pengharapan kami di dalam Yesus. Kami menyembah-Mu, jiwa kami memuji-Mu. Tuhan kami umat-Mu bersuka karenamu, Yesus. Kami menyembah Yesus yang ajaib dan luar biasa. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari angkat kedua tanganmu, sembah dan umat-Mu menyembah-Mu dengan segenap hati. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, menyembah Yesus Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji
Halo, selamat berjumpa kembali. Joshua Winartahi dari C3 Victory, Temanggung Residen. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kami berdoa dan berharap supaya setiap dari saudara selalu dalam keadaan sehat, supaya roh, jiwa, dan tubuh tetap terpelihara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terutama untuk Pastor Tini Simanjuntak dan timnya, saya benar-benar bersuka cita mendengar kabar bahwa kredit bank yang diberikan untuk ruko telah bisa diberikan. Puji Tuhan, satu pergumulan luar biasa, dan saya mengucap syukur untuk iman saudara. Saya mengucap syukur bahwa Anda membawa perbedaan, membawa warnanya Allah. Jadi saya senang sekali, bukan cuma saya saja tapi seluruh jemaat, pemimpin, dan seluruh C3 benar-benar itu bersuka cita untuk mendengar hal demikian. Tuhan memberkati untuk perjalanan iman Bapak Ibu semua dan pemimpin-pemimpin. Congratulations for this new journey, new endeavor. Baik. Nah, sekarang saya mau membagikan firman Tuhan yang sebenarnya telah menjadi tema dari C3 Bekasi mengenai Matius 5 ayat 16. Dan dikatakan di situ dalam bahasa Indonesia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, The Message Bible mengatakan, you are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. Jadi Allah bukanlah sumber yang harus disembunyikan, tapi biarlah warnanya Allah itu bisa dinyatakan melalui setiap dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, termasuk saya juga. Nah, kadang-kadang sinar itu, terang itu nggak bisa kelihatan. Ada beberapa hal. Contohnya, terang lampu nggak bisa kelihatan karena dia tidak terkoneksi dengan baik dengan sources-nya, dengan sumbernya. Jadi jangan tertipu dengan istilah, oh dia orang Kristen atau saya Kristen. Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Orang bisa aja mengaku Kristen tapi bukan sebagai pengikut Kristus. Ya. Bahkan ada orang yang datang pada saat-saat khusus kayak hari Natal atau Paskah, mereka merasa dirinya sebagai pengikut Kristus. Padahal pengikut Kristus Anda tahu, yaitu percaya kepada perkataan Yesus, taat kepada perintah Yesus, dan mempunyai karakter Yesus. Itu artinya menjadi pengikut Kristus. Jadi bukan berarti hanya orang yang hanya terima Yesus saja. Itu sebab dikatakan jangan orang yang mengaku Tuhan, tetapi orang yang taat melakukan perintah Tuhan, itulah akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya jangan kita terkecoh dengan jargon-jargon atau istilah-istilah yang mengatakan saya Kristen, tapi sebenarnya kita bukan sebagai pengikut Kristus atau memberikan warna atau dampak seperti itu. Jadi itu pertama, orang nggak bisa menjadi terang karena nggak terkoneksi. Satu itu. Jadi koneksi itu sangat penting. Saudara pastikan saudara terkoneksi dengan Tuhan. Jadi jangan anggap itu sebagai hal yang sepele, sebagai hal yang take for granted. Seperti itu. Kadang-kadang kalau kita mendengar mengenai isu, mengenai gosip, itu seperti kayak kita nih pergi keluar, ya, pada masa-masa seperti COVID seperti ini, ya, itu seperti debu atau nempel, dan kita mesti bersihkan kalau kita pulang ke rumah, betul kan? Kita harus mandi. Nah, demikian juga kita setiap hari, kita mesti memurnikan kehidupan kita. Jangan sampai ucapan-ucapan orang yang seharusnya nggak kita dengar atau yang seharusnya nggak kita lihat, malah kita dengar dan kita lihat, itu membuat kita tidak lagi terkoneksi atau sensitif atau bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, kita perlu untuk mempertajam. Yesaya 50 dikatakan, Tuhan Allah memberikan lidah, ya, memberikan aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku bisa memberikan semangat pada orang sekitarku, dan dia mempertajam pendengaranku, ya, mempertajam. Jadi pastikan Bapak Ibu mempertajam pendengaran Bapak Ibu untuk hal-hal yang rohani. Jadi bukan saja mengenai hal-hal yang mengenai keadaan sekeliling kita, tapi juga hal rohani perlu kita pertajam. Itu. Jadi pertama-tama saya mau naruh fondasi dasar bahwa seringkali orang itu tidak bisa menjadi terang. Pertama karena tidak terkoneksi dengan baik. Yang kedua, seringkali orang tidak bisa menjadi terang oleh karena punya pengertian yang salah. Malu. Nah, saya pernah mengalami hal itu. Waktu saya baru terima Tuhan Yesus, saya malu kalau untuk berdoa makan siang. Jadi saya berdoanya ala seperti kayak orang baru bangun tidur. Jadi saya berdoa kalau di kafeteria. Pada saat itu saya masuk kuliah di Kanada, di Politeknik, karena itu ada negara sekuler. Jadi saya kalau berdoa begini teman-teman. Kalau saya bilang amin, seperti itu. Jadi orang nggak tahu kalau saya berdoa. Dianggapnya saya seperti kayak orang habis bangun tidur. Jadi saya malu untuk menjadi pengikut Kristus, malu menjadi terang.
Itu terjadi dalam kehidupan saya. Sampai satu kali Tuhan memberikan penerangan pada saya, waktu saya di-enlighten, dibukakan. Kalau engkau malu mengakui aku depan orang, aku pun akan tidak mau mengakui engkau di depan banyak orang. Nah, waktu saya mendengar atau mendapat enlightenment dalam hal demikian, saya bilang saya nggak lagi malu. Tapi bukan berarti saya doanya panjang-panjang, seperti itu. Atau di persimpangan seperti kayak orang Farisi. Banyak tidak, saudara. Tapi kalau saya mau mengucap syukur untuk makan siang saya hanya mengucap syukur, Tuhan terima kasih, nggak ada masalah, seperti itu. Terima kasih Tuhan untuk makanan sebentar, dalam 1 menit setelah selesai, saya nggak lagi malu. Justru akhirnya saya bisa membawa warnanya Allah kepada tempat di mana saya kuliah. Saya berdoa, Tuhan, biarlah sewaktu saya habis lulus kuliah di tempat ini, izinkan saya sekali untuk menyampaikan kabar baik. Nah, di tahun kedua, di kelas komunikasi, itu setiap murid, setiap college student itu mendapat kesempatan untuk membagikan free topics. Dan saya memilih topik pada saat itu yang membuat guru komunikasi yang sangat sekuler, makanya sampai roll out. Saya memberikan proposal, saya punya presentasi adalah communication with God is possible. Waktu dia lihat, what? Joshua, are you sure? Yes, I'm sure. Tetapi gara-gara itu, ya saya presentasi sekitar 10 menit bahwa saya presentasi tidak berteori, tapi saya hanya membagikan pengalaman saya dengan Tuhan dan dasar dari firman Tuhan yang telah diterangkan. Karena dengan Tuhan, kalau Anda pernah dengar dari Pastor Jake, ya kita mengalami dulu Tuhan, baru understanding-nya baru demikian. Seringkali kita maunya understanding dulu, baru ngalami. Enggak demikian. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya kan, this is dead. Kisah Rasul 2 waktu Roh Kudus dicurahkan, ya Petrus mengatakan bahwa ini adalah penggenapan daripada kitab Amos, bahwa pada hari-hari akhir bahwa Tuhan mencurahkan rohnya ke atas laki-laki dan perempuan, bahwa yang laki-laki akan bernubuat, yang tua akan mendapat penglihatan, itu shall have vision and shall dream dreams. Jadi baru diterangkan, bukan seperti orang mabuk. Jadi seperti itu. Nah, arti kata terang dari kata aslinya saya lihat dari kata Grikanya itu phos. Nah, dari kata phos, PHOS itu datang dari kata fotograf. Nah, Anda tahu fotograf, gambar, foto, itu artinya sebuah momen atau sebuah peristiwa yang di-capture, yang mengekspresikan kita pada saat itu. Nah, kalau Anda pernah dengar namanya candid, Anda pernah dengar candid ya? Nah, itu orang-orang profesional fotografer atau fotografer yang bagus itu, yang ngambil tuh pada saat-saat candid, momennya yang diambil. Nah, demikian juga momen-momen kita dengan Allah, itu sangat penting. Untuk kita ini bisa membawa warnanya Allah, momen-momen kita mengalami Allah itu sangat penting. Kenapa? Saya beritahu Anda kenapa. Ya. Karena dunia ini mempunyai gambaran yang salah mengenai Allah. Bisa? Oh ya bisa, Pastor. Pertama saya mau katakan, ada orang yang berpikir bahwa Allah itu adalah seperti pribadi yang orang tua berjenggot, duduk di singgasana, menantikan orang-orang di bumi ini yang berbuat salah. Dan kalau dia salah, dia akan kirim bencana atau kayak disambar geledek istilahnya atau apa, siap untuk menghukum. Padahal bukan demikian Allah kita. Tapi ada juga orang punya image atau gambar yang salah bahwa Allah itu seperti Santa Claus, ya kan? Jadi terutama kalau Natal, orang selalu berpikir ho Natal, jingle bells. Ya. Tidak ada masalah dengan kita membagikan kado, please don't take wrong. Tapi banyak orang berpikir bahwa Allah itu adalah seperti Santa Claus, pokoknya apapun yang kita minta dikasih aja. Jadi permissive, as a permissive father. No, ya Bapak yang baik itu akan memberikan sesuatu berkat yang tidak mencelakakan kita. Nggak mungkin ya. Jadi kita mesti tahu. Nah, kedatangan Yesus ke bumi ini melalui Natal, God in the skin, God in the flesh, is the goodness of the Lord. Bahwa kedatangan Yesus di bumi ini adalah kebaikannya Allah. Jadi kita bisa melihat. Nah, ini yang real God yang kita celebrate di hari Natal ini. Dan by the way, saya mengucapkan selamat hari Natal kepada setiap saudara. Ini yang kita rayakan. Kenapa? Karena Allah itu yang mau memulihkan hubungan kita, ya, mau dipulihkan. Dia mau mengirimkan ya jembatan itu, hubungan itu. Jadi Christianity is all about relationship. Makin lama kita makin dekat dengan Tuhan. Ya, bukanlah hanya mengenai soal pengetahuan atau mengenai ilmu, tapi ada suatu relationship, you know Anda mengalami Tuhan dan diubahkan. Ya, momen-momen yang Anda mengalami Tuhan itu Anda diubahkan. Jadi kalau ada orang mengaku dia sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristen, buktinya apa? Hidupnya berubah. Itu sebabnya salah satunya juga adalah dalam Efesus dikatakan biarlah hidupmu ini tertib dan teratur.
Bahkan di Tesalonika dikatakan yang dulu mencuri, jangan lagi mencuri. Supaya dia bisa bekerja dan punya sesuatu untuk bisa membagikan. Seperti itu. Jadi jangan sampai orang-orang yang malas, ya selalu hanya mengaku-ngaku hanya mau berdoa saja, tapi nggak mau menghidupi doanya. Bagi saya itu orang-orang yang punya pemikiran yang salah, hanya dengan doa, tapi dia nggak mau terlibat dalam proses. Ingat, Allah mau memberikan warnanya. Warnanya apa? Kalau Anda perlu mujizat, Anda akan dilibatkan bersama dengan Allah melalui proses tersebut. Karena Allah bekerja untuk Anda dan melalui Anda. Jadi bukan saja Allah menjawab doa kita, tapi Allah juga bekerja bersama-sama kita dan melalui kita. Katakan amin, saudara. Jadi pertanyaannya adalah, how do we bring God's colors in the world? Bagaimana kita membawa warnanya Allah di bumi ini? Yang pertama, saya mengatakan, hidupi pewahyuan atau penerangan atau pernyataan firman yang Tuhan singkapkan kepada saudara melalui Roh Kudus. Dari Mazmur 119-130 itu sangat bagus sekali dikatakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberikan pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Dikatakan, when your words are revealed, it gives understanding to the simple. Jadi kita perlu untuk mempunyai understanding, pengertian daripada firman yang disingkapkan. Nah, firman yang tidak tersingkapkan adalah firman yang logos. Ya, seperti Alkitab ini firman yang logos, ya. Tetapi Yesus berkata bahwa manusia itu hidup oleh setiap firman yang diucapkan. Firman yang diucapkan adalah firman yang rema. Jadi itu sebabnya kalau Anda lihat berkali-kali mujizat, ya, pernah satu kali ada satu orang tentara Romawi, kapten tentara Roma, yang meminta kepada para pemimpin agama Yahudi untuk supaya Yesus datang ke rumahnya karena bujang sedang sakit. Dan akhirnya Yesus mau datang, tapi di tengah perjalanan bahwa tentara Roma itu mengatakan itu pada bawahan-bawahannya, tidak usah Yesus datang karena I'm not unworthy, aku ini nggak layak, aku ini orang di bawah otoritas. Ya, waktu aku mengatakan kepada satu orang di bawahku juga datang, maka dia datang, mengatakan pergi maka pergi. Dan dia berkata, Yesus ucapkanlah satu firman, satu, just a word from God, itu sudah. Dan Yesus dikatakan Jesus marvel, Yesus itu terpesona. Bapak Ibu mau membuat Yesus tersenyum pada saudara, percaya kepada firman Tuhan. Nah, kepercayaan firman Tuhan yang saya katakan di sini bukannya percaya kepada logos saja, tapi percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan iya dan amin, Anda juga mengatakan iya dan amin sesuai, seperti itu. Nah, itu akannya menjadi firman rema. Nah, firman rema ini adalah firman yang memberikan pengertian. Nah, Anda akan hidup dengan konviksi, dengan keyakinan teguh. Anda nggak akan tergoyah. Dan kalau Anda mengalami demikian, itu tinggal soal waktu saja. Tinggal soal waktu saja bahwa firman itu membuka jalan. Ya, firman itu bahkan akselerasi, itu bisa menarik. It takes the blessing. It brings the blessing in your life. Jadi Anda nggak usah cari-cari, aduh gimana ya berkat di mana? No. Dalam Ulangan 28 dikatakan bahwa the blessing will overtake you. Kalau apa? Kalau Anda nih benar-benar mencari Tuhan dan setia melakukan, dikatakan the blessing will overtake you. Nah, banyak orang tuh cari kangtau. Saya mengatakan ini bukan berarti kita nggak boleh cari berkat, bukan nggak boleh bekerja, no. Tapi kita bekerja dengan cara berbeda karena Tuhan memberikan berkat pada orang dikasih pada waktu dia tidur. Katakan amin, saudara. Jadi itu yang pertama, saya mau taruh fondasi bahwa kita perlu untuk menghidupi pewahyuan yang Tuhan berikan. Nah, jangan hidupi pewahyuannya orang lain. Ini saya mengatakan begini bukan berarti kita nggak boleh mendengar firman Tuhan hari Minggu, tidak. Tapi kita perlu untuk mempunyai rema, firman yang memberikan konviksi, keyakinan. Nah, kalau Anda lihat di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel itu setiap hari itu pergi keluar dari kemah dan mengambil mana setiap hari. Kalau mereka nggak keluar mengambil mana, mereka nggak makan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara dan saya juga mau mencari Tuhan setiap hari? Ya, pernah dengar ya? No Bible, no breakfast, ya. Jadi kalau tidak ada Alkitab, tidak ada makan pagi. Itu kadang-kadang ada baiknya juga. Nah, saya mengatakan ini bukan berarti kita legalistik gitu ya. Aduh, saya seperti dihukum. No. Tapi sebenarnya itu suatu keseriusan untuk kita nih mau mencari Tuhan. Nah, dari suatu firman Tuhan itu disingkapkan, itu ada pengertian. Ingat, hanya firman Tuhan yang Anda diberikan pengertian, Anda akan bisa lakukan. Ingat, ada empat macam tanah, ya, ada tanah yang baik, tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak belukar, dan tanah yang keras. Dikatakan, dan benih ini ditaburkan waktu benih jatuh di tanah yang keras. Itu artinya apa? Orang itu mendengar dan tidak mengerti, maka datanglah burung dan dipatuknya benih itu hilang. Nah, burung itulah iblis.
Nah Bapak Ibu kalau mendengar firman Tuhan atau merenungkan, punya waktu-waktu yang Anda ini full concentration. Jangan diganggu kalau lagi ibadah. Ya. Jangan sambil makan atau sama kesana kesini. Karena waktu ibadah kita atau kita mencari Tuhan itu sebentar. Tapi itu waktu-waktu di mana Tuhan bicara kepada Anda yang menjadi dasar, sumber keyakinan kita dan sumber iman kita. Amin saudara. Bahkan Paulus berdoa dalam Efesus 1 ayat 18. Ya Tuhan, dia berdoa supaya setiap jemaat di Efesus dibukakan mata hatinya terang, dapat pengertian seperti itu. Nah kita perlu untuk diterangi saudara. Ya supaya kita ini bisa memberikan warnanya Allah, God's colors, bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu menyertai kita. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membawa warnanya Allah ke bumi ini untuk sikap kita di dalam mengikuti Yesus, percaya bahwa Yesus itu adalah pemenang. Jesus is victorious. Bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu ada solusinya. For every problem there is a solution. Sudah ada solusinya. Cuman Tuhan masih belum bicara sama saudara. Nah itu yang mesti kita cari, Tuhan mau apa. Jadi istilahnya gini, kalau kita nonton film itu, saya tahu nonton film itu is a happy ending. Kalau not happy ending, Anda kalau nonton juga kayaknya kurang gitu, semangat ya bayar uang karcis. Tapi kalau kita ngeliat film itu jagoan yang menang kayak wow, seperti itu, senang sekali. Jadi percaya ya bahwa Allah itu adalah Allah yang Alpha dan Omega. Jadi God is the beginning and the end. Jadi kalau di tengah-tengah kita kelihatannya tidak baik apa yang kita hadapi seperti masa-masa COVID seperti ini, percaya Tuhan tuh belum selesai dengan situasi kayak gini, ya. Tuhan belum selesai dengan masa COVID, ya. Yes, we are in darkness. Yes, kita masuk tahun 2021 dengan uncertainty. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, jangan takut. Pasti Tuhan tuh menetapkan langkah-langkah kita. Amin, saudara. Jadi dia ada Alpha Omega. Jadi jangan takut kalau menghadapi masalah apapun juga. Percayalah bahwa sikap kita sebagai pemenang. Kenapa? Karena Yesus adalah yang menang dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pilih untuk menjadi orang-orang Kristen yang sukacita. Choose to be joyful. Kenapa? Karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Anda masih ingat kitab mengenai Nehemia 8 ayat yang 11 kita katakan, the joy of the Lord is my strength. Kalau banyak orang Kristen yang tidak sukacita, ya, yang semuanya mukanya panjang kayak habis makan amboy atau minum belimbing yang asam kayak begitu ya. Dan kalau orang melihat Anda kayak begitu mukanya asam atau panjang, ya mereka nggak akan tertarik untuk ngikutin orang Kristen, betul toh? Nah itu ada perbedaan antara sukacita dan happiness. Saya mau katakan, karena sukacita itu di dalam kita, independence. Tapi kalau happiness itu adalah happenstances, terjadi di luar sekitar kita. Oh, I will be happy if the situation change. Saya akan saya akan senang kalau keadaan berubah. Saya akan senang kalau saya udah menikah. Saya akan senang kalau saya dapat mobil. Ya. Tapi kalau belum dapat mobil, saya nggak senang. Nah itu terjadi kan luar. Tapi lain dengan sukacita. Sukacita di dalam. Kenapa? Karena Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah sumbernya. Bukan dengan yang lain. Seperti itu. Nah dunia mencoba memberikan happiness. Nah ini bahaya. Seperti itu. Bukan berarti orang Kristen nggak boleh happy. Ya kita boleh happy dengan semua berkat. Bahkan dalam Timotius dikatakan mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Jangan sampai Anda punya sesuatu, punya barang, punya rumah, nggak bisa nikmati, seakan-akan bersalah. No, ya, it is God's goodness, kebaikan Allah untuk Anda bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Roma 8 ayat 28, percaya bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi. Meskipun katanya sekarang ini masih belum mendatangkan sukacita, tapi percayalah ya, itu Tuhan memberikan kebaikan bagi kita. Yang keempat, Anda mau untuk bisa available, tersedia, mau terkoneksi dengan orang. Dunia sekitar kita ini sedang dalam menuju kegelapan. Itu sebabnya kita perlu untuk menjadi terang. Be the light. And we are the light. Kita perlu menjadi terang. Kita perlu untuk membawa sukacita. Itu sebabnya dalam Natal dikatakan joy to the world. Sukacita ya bagi dunia. Kenapa? Karena ada juru selamat. Yang selama ini orang-orang mencoba untuk menyelamatkan diri dengan cara mereka nggak bisa. Tapi hanya kasih karunia Tuhan yang mendatangkan kita. Jadi saya mau katakan be available, ya, be attentive, memberikan telinga untuk mendengar orang sekitar kita. Dan kita mesti mau untuk menjadi be helpful, ya, mau untuk menolong. Karena orang nggak cuma hanya mau didengar saja, tapi juga mau ditolong bagi orang yang mau ditolong. Dan jika perlu juga kita perlu untuk bukan hanya
bukannya tenaga kita, tapi pikiran kita, perhatian, bahkan uang kita. Nah, kalau kita melakukan hal demikian, kita menjadi kebaikan Tuhan yang bisa lihat yang real. Oh, seperti itu orang Kristen. Saya tutup dengan kesaksian saya. Saya mencoba untuk 3 tahun yang menginjili orang-orang di CBD Pluit, karena mereka orang-orang yang influencer, orang pengaruh. Tapi saya pikir saya lebih kecil dari mereka orang yang udah established. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu bisa memakai hal yang hina asal kita mau be available ya. Seringkali kita berpikir, oh kalau saya udah sukses baru saya bisa bersaksi. No, yang penting mau be available. Nah, saya be available dalam saya berjalan bersama dengan anak saya Joel, anak kebutuhan khusus. Dan waktu saya memberikan waktu dengan anak saya, itu menyentuh hati mereka. Dia mengatakan, Pak Joshua begini. Nah, seseorang itu nggak akan bisa dihormati kalau bukan datang dari Tuhan. Seperti itu. Nah, itu orang-orang yang bukan Kristen. Mereka mengatakan demikian. Sampai satu kali mereka mengatakan, ya sudah 6 bulan, 7 bulan mereka tuh selalu ngumpul berhari-hari. Satu kali saya ditelepon untuk datang makan siang. Waktu saya habis makan siang nasi padang mereka, tiba-tiba mereka bilang, Pak Pendeta tolong doakan kami. Saya bilang, what? Mata saya sampai rolling, nggak pernah ini orang-orang minta doakan. Dan saya mendoakan mereka untuk damai sejahtera Tuhan. Dan mereka nggak punya damai seperti itu. Mereka punya banyak uang, tapi nggak punya damai. Dan saya mendoakan. Dan setelah itu mereka minta lagi untuk membahas apa tuh artinya Mazmur 23. Karena mereka pernah dengar sekali. Mungkin di kebaktian penghiburan. Karena itu ayat, mohon maaf, sering dipakai di dalam kebaktian penghiburan. Tuhanlah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dan saya mulai membagikan. Dan saya katakan bahwa saya adalah domba yang hilang. Dan Tuhanlah Tuhan yang baik. Nah, waktu saya merendahkan hati bahwa saya adalah gembala, Tuhanlah gembala yang baik dan saya domba hilang. Mereka bilang, waktu mana? Lu juga hilang lo. Lu tobat lo. Mereka sama-sama itu. Nah, yang sebelum misalnya minta 5 menit, akhirnya berakhir dengan 30 menit. Dan itu sejarah di CBD Pluit yang belum pernah mereka bicarakan Tuhan. Akhirnya mereka bisa melihat dengan kita mau bisa available. Ya, saya berdoa semoga khotbah saya ini di hari Natal ini menjadi berkat bagi setiap saudara, kesukacita bagi dunia, suatu kita bisa membawa warnanya Allah kepada dunia sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada saat ini untuk setiap orang yang boleh mendengar setiap firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Immanuel, Engkau Tuhan yang menyertai, dan Engkau mengatakan bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Kami terang memberikan arahan, memberikan petunjuk bagi orang sekeliling kami. Terima kasih biar kami terkoneksi dengan Engkau dengan baik, biar kami boleh menjaga roh kami, biar kami boleh menjaga sukacita, selalu kami menjadi available mau, dan kami percaya bahwa Yesus adalah orang yang menang, kalau Sang Pemenang dan kami menang. Kami berdoa biar damai sejahtera Allah melingkupi masuk kepada seluruh anggota jemaat pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini, dan kami boleh merayakan Natal. In Jesus' name, amen dan amen. Kita bersama-sama menyalakan lilin di hari Natal ini. Setelah kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Yesus Juru Selamat kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya lilin, boleh menyalakan lilin bersama-sama dengan saya di rumah. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru Selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus
Kami menaikkan doa syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami bersyukur kami menerima terang yang dari Kristus. Dan saatnya kami membawa terang Kristus dimanapun kami berada. Kami membawa kemuliaan Kristus di komunitas kami, di keluarga besar kami, di lingkungan kami. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Bahwa ketika kami percaya kepada Yesus, maka kami diselamatkan. Engkau yang memberikan keberanian kepada kami, memberitakan kebenaran-Mu kepada orang-orang yang belum percaya. Bapa di surga, kami mengundang Roh Kudus memimpin hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya sekedar merayakan Natal, tapi kami memiliki kerinduan Yesus lahir di hati kami, dan Yesus hidup dalam hidup kami, sehingga kami boleh berkata, hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Bapa di surga, ajar kami mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun hari ini kami merayakan Natal secara online, tapi kami memahami sesungguhnya bahwa makna Natal adalah mengundang Yesus hadir di hati kami. Dan sungguh-sungguh kami merasakan hadirat-Mu. Damai Natal ada di rumah tangga. Damai Natal ada atas pribadi lepas pribadi. Damai Natal ada atas bangsa ini. Kami mengucap syukur. Semua karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sukacita Natal yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersinar terang, membawa kemuliaan Tuhan di hidup kita. Sebab Tuhan telah berfirman. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Yes God. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Sebab Tuhan telah berfirman, Dari gelap terbit terang yang bersinar. Come on sing. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Mari kita Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. bersinar terang, Bawa kemuliaan
bertambah terang hidupku di dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hidupku di dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku di dalam-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Amin. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, Puji Tuhan, kita boleh merayakan hari Natal hari ini. Meskipun secara online, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua merasakan hadirat Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengakhiri ibadah Natal kita, biar sukacita Natal kita alami dan kita tetap bersukacita senantiasa di dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sungguh merasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Bahkan kami sudah berdoa bersyafaat, kami percaya Tuhan setiap kami boleh memahami makna Natal sesungguhnya. Yesus lahir di hati kami dan saat ini kami membawa terang Kristus kemanapun kami pergi. Engkau Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itu yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apa yang kau perbuat. Dilakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Amin, puji Tuhan, kita semua merasakan hadirat Tuhan dan kita semua juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pastor Joshua Winarta, saya percaya kita semua diberkati, amin. Saya ingatkan kembali untuk kita semua Bapak Ibu Saudara tetap setia memberi persembahan, perpuluhan dan persembahan khusus untuk rumah Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ini tanggal 27 Desember tetap ibadah online di rumah masing-masing. Pastikan Bapak Ibu Saudara mengikuti di channel YouTube Sitri Kenisa Bekasi. Untuk King Kids pastinya jam 9.15 dan untuk ibadah umum jam 10.15. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.